Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria ya. Oke, anakku sekalian, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang materi kelanjutan dari warisan sifat. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi genetik, ya. Komponen-komponen yang terlibat dalam materi genetik. Nah, untuk selanjutnya pada pertemuan ini kita akan membahas tentang persilangan, ya. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemulihan dan kelangsungan makhluk hidup. Tujuan pembelajarannya adalah satu, untuk memahami pengertian persilangan. Diharapkan setelah pertemuan ini kalian sudah paham tentang istilah-istilah dalam persilangan sebagai modal dasar kita mempelajari materi selanjutnya. Kedua, memahami dan mampu menjelaskan berbagai istilah dalam persilangan dan menjelaskan fenomena persilangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anakku sekalian, siapa yang kenal ini? Pasti ya. Beliau ini adalah pemain bola yang sangat terkenal. Coba kalian perhatikan karakteristik wajah ya dari keluarga Solah ini. Solah, istrinya dan anaknya. Ada kesamaan, kemiripan dari karakteristik fisik keluarganya? Ya. Tapi ada juga yang tidak mirip ya. Oke. Nah, kita lihat bunga di samping ini. Warna bunganya berbeda dari bunga mawar biasanya. Warnanya campuran, ada perpaduan antara merah putih. Kira-kira apa penyebabnya ya? Betul sekali, bunga ini ternyata bukan dari galur murninya. Ternyata sudah ada pencampuran. Ini yang kita kenal dengan istilah persilangan. Apa itu persilangan? Persilangan adalah proses menggabungkan dua sifat yang berbeda yang kita harapkan sehingga mendapatkan sifat yang baik bagi keturunannya. Jadi diambil dari sifat-sifat yang terbaik ya dari galur murninya, kemudian digabungkan dan menjadi individu baru ya. Seperti itu. Nah, pada organisme terjadi proses penggabungan materi genetik saat terjadi fertilisasi. Ya, sehingga karakteristik sifat anak itu merupakan campuran dari kedua orang tua atau induk sebelumnya. Seperti kalian kan, sifat kalian pasti menurun dari salah satu orang tua kalian atau dari adalah campuran atau mix dari kedua orang tua kalian. Misalkan saja orang tua kalian rambutnya keriting, mamahnya, papahnya rambutnya lurus, tapi kemudian kalian rambutnya lurus. Berarti kalian menurun dari sifat ya papahnya ya rambutnya lurus seperti itu. Nah, tujuan dari persilangan kita lihat anakku untuk mendapatkan varietas baru dengan menggabungkan sifat yang baik atau unggul dari dua tetua atau orang tua dalam satu individu atau populasi. Ya, itu tujuan dari persilangan. Nah, persilangan ini dapat terjadi di antara individu yang berbeda spesies. Kita sebut dengan persilangan interspesifik maupun antar individu dalam satu spesies. Ini yang kita sebut dengan persilangan intraspesifik ya di dalam intra. Nah, istilah-istilah dalam persilangan. Seperti yang tadi saya katakan adalah materi ini adalah modal untuk materi selanjutnya ya sebagai dasar untuk materi selanjutnya. Jadi, ketika kita membahas tentang hukum Mendel, kita membahas tentang persilangan monohibrid, kita sudah paham akan istilah-istilah atau ya arti-artinya nanti ya. Nah, di sini ada istilah parental atau biasa simbolnya dengan P, artinya induk atau tetua. Asal kata dari parent, ya parental. Filial atau simbolnya F, artinya keturunan yang dihasilkan dari perkawinan induknya. Ini adalah anaknya, ya keturunan atau anaknya. Genotip artinya susunan gen di dalam kromosom suatu individu. Genotip ini tidak tampak dari luar. Contohnya pada tumbuhan ya, contohnya antara lain pembawa warna bunga.
Dituliskan itu simbolnya saja, misalkan M besar ya. Gen pembawa bentuk biji, gen pembawa rasa, ya, dan genotip ini dalam individu ini dilambangkan dengan 2 huruf karena kromosom itu dia harus sepasang ya, kita sebut dengan sepasang alel. Dia bersifat diploid. Ini contohnya M besar, M kecil. Fenotip artinya sifat yang tampak atau muncul pada suatu individu. Nah, kalau ini kan gen pembawa sifatnya ya, gennya M besar. Nah, M besar ini akan memunculkan sebuah sifat. Contohnya M besar ini adalah pembawa sifat warna merah pada bunga mawar. Nah, merah pada bunga mawar itu adalah fenotip, ya, sifat yang tampak. Contohnya lagi adalah bentuk rambut, ikal, lurus, warna kulit, hitam, sawo matang, ya, kuning langsat dan lain sebagainya ya. Homozigot artinya individu yang genotipnya terdiri dari pasangan gen yang sama. Ini contoh, M besar, K besar. Ya, homozigot atau M kecil, K kecil ada. Nah, heterozigot artinya individu yang genotipnya terdiri dari pasangan gen yang tidak sama. Yang satu dominan, satu resesif. Ini dia M besar, M kecil, K besar, K kecil, dan lain sebagainya. Ada yang bersifat dominan, ada yang bersifat resesif. Apa itu dominan dan apa itu resesif? Resesif, sifat yang tertutupi atau kalah dari gen pasangannya. Gen ini bersifat resesif, ya. Hurufnya itu dilambangkan dengan huruf kecil. Sedangkan dominan, suatu sifat yang mengalahkan sifat lainnya, sifat yang menang dan tampak dalam keturunannya. Gen ini bersifat dominan dilambangkan dengan huruf besar atau kapital. Ini ya contohnya. Ya. Persilangan monohibrid merupakan persilangan antara dua individu dengan satu sifat beda. Persilangan dihibrid, ini istilah lagi ya, yaitu persilangan antara dua individu dengan dua sifat beda. F1 atau filial 1 merupakan hasil persilangan pertama. Ya, F2 merupakan hasil persilangan kedua atau keturunan kedua. Oke, setelah kita belajar tentang istilah-istilah tersebut dan apa karakteristik sifat setiap individu berbeda, kita memahami, kalian silakan lihat LKPD ini untuk lebih memahaminya. Jadi di sini pertama kita lebih memahami tentang pola pewarisan sifat pada manusia. Dan yang terutama juga adalah kita mengetahui silsilah keluarga kita. Ya, kita menjadi lebih dekat lagi, lebih mengetahui lagi tentang keluarga kita. Jadi kalian buat peta silsilah ya, atau pohon silsilah atau hierarki lah ya, pohon hierarki. Nah istilahnya dari keluarga kalian, dari kakek nenek kalian sampai ke kalian. Coba kalian perhatikan, adakah sifat-sifat yang sama dari nenek, dari kakek ke orang tua kalian sampai ke kalian. Nah, kemudian buat kesimpulannya. That's all, I think it's enough ya. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di Hukum Mendel ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.